Bab 379, Semut, menggemparkan alam puncak dewa. Ia mengangkat kepalanya sedikit, dan niat membunuh terpancar di matanya. Aura darah di sekitarnya mulai menyebar perlahan. Para murid Buddha di bawah Gunung Bodhi segera menyadari sosok lawan bicaranya. Merasakan niat membunuh yang mendebarkan dan aura iblis di tubuh lawan bicaranya, ekspresi para murid Buddha langsung berubah. Iblis yang mana? Beraninya kau datang ke Gunung Bodhiku? Begitu mereka selesai berbicara, beberapa sosok menggunakan teknik Buddha dan menyerang dengan cahaya kemasan. Jarak 1000 meter langsung tercakup. Namun, tepat ketika beberapa dari mereka tiba di samping pihak lain, mereka langsung terhempas menjadi kabut berdarah. Bang bang bang, sosok muda itu bahkan tidak menyerang. Niat membunuh yang menyelimutinya langsung membunuh beberapa murid sekte Buddha. Harus diketahui bahwa yang terlemah di antara murid-murid ini juga berada di alam produksi dewa. Di beberapa cabang agama Buddha atau sekte kecil di dunia ilahi, mereka sudah hampir menyamai kekuatan kepala biara. Akan tetapi, meski begitu, mereka masih tidak mampu menahan niat membunuh yang menyelimuti pihak lainnya. Seberapa mengerikankah ini? Murid-murid Buddha di balik gerbang gunung langsung mengerut ketika melihat kejadian itu. Cepat, bunyikan alarm. Ada yang masuk tanpa izin ke sekte Buddha. Setelah dia selesai berbicara, tidak seorang pun menanggapi. Bagaimana? Ia berbalik dan mengalihkan pandangannya. Seketika, rambutnya berdiri tegak, dan pupil matanya mengecil. Seluruh tubuhnya seakan jatuh ke dalam rumah es. Teman-temannya yang sedikit semuanya tertusuk di dada dan berlumuran darah. Meski mereka telah meninggal, ekspresi mereka tetap ada. Ini berarti mereka sudah mati saat melihat pihak lainnya. Bau darah yang menyengat tercium dari mereka. Bau itu berasal dari pemuda berjas hitam yang baru saja melangkah masuk ke kuil Bodhi. Murid sekte Buddha itu gemetar. Dari jarak sedekat itu, ia merasa seolah-olah kematian sudah di depan matanya. Keputusasaan membuatnya merasa bahwa meskipun lawannya tidak menyerang, ia tetap akan mati. Namun, yang mengejutkannya, pihak lawan tidak menyerangnya. Pihak lawan hanya berjalan perlahan menuju Gunung Bodhi. Dia menghela napas lega, dan tenaganya seakan terkuras habis. Namun tak lama kemudian, suara gembira terdengar dari sudut mulutnya. Hehe, aku tidak mati. Aku tidak mati. Setelah terdiam sejenak, senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan alisnya sedikit terangkat. Namun, mengapa pihak lain tidak membunuhnya? Begitu keraguan ini muncul, dia samar-samar merasakan sakit di dadanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Puff! Dalam sekejap, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya ambruk dengan keras. Ternyata bukan pihak lawan tidak menyerang, tetapi kecepatan pihak lawan terlalu cepat. Itu sangat cepat. Hasilnya, dia bahkan tidak merasakan sakit. Sebenarnya, sebuah lubang besar telah lama meledak di dadanya seperti yang lainnya. Setelah pingsan, matanya menatap tajam ke arah Gunung Bodhi. Sebelum kesadarannya perlahan menghilang, ia benar-benar merasakan dunia di depannya perlahan-lahan diselimuti warna merah darah pekat. Pada saat ini, rasanya seluruh dunia telah jatuh ke dalam pembantaian. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari depan. Lalu teriakan kedua, ketiga, keempat. Teriakan tak henti-hentinya terdengar, dan kesadarannya pun sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Keberadaan macam apa yang telah ditimbulkan oleh sekte Buddha. Mengabaikannya, pemuda berjubah hitam itu telah membunuh orang dan pergi ke tempat lain. Semua orang yang dilewatinya mati. Baik para biksu muda maupun petinggi sekte Buddha, mereka tampak seperti kubis tak bernyawa di hadapannya. Selain niat membunuh berwarna darah, tidak ada yang lain di matanya. Seluruh kuil Bodhi diselimuti darah. Namun anehnya, para pengikut sekte Buddha ini semuanya berada di atas alam dewa, dan darah mereka berwarna emas. Namun, setelah dibunuh oleh pihak lain dan diserap ke dalam tubuh pihak lain, darah mereka berangsur-angsur berubah menjadi warna merah darah. Niat membunuh pihak lain begitu kuat hingga telah mengubah warna darah dewa. Serangan musuh. Serangan musuh. Seseorang telah menerobos masuk ke kuil Bodhi kita. Cepat, semua murid sekte Buddha, cepatlah dan bertarung. Lonceng peringatan akhirnya berbunyi. Tak terhitung banyaknya murid Buddha yang turun dari gunung. Cahaya Buddha bersinar terang di atas gunung kuil Bodhi. Di kaki gunung, tubuh pemuda itu bagaikan sebuah perbatasan, dan segala sesuatu di belakangnya berwarna merah darah. Kedua sisi itu bertabrakan secara langsung dalam satu tarikan napas,
membentuk garis jelas yang membedakan merah dari emas. Yang terlemah di antara murid-murid kuil body berada di atas alam produksi dewa. Mereka semua adalah para jenius yang dipilih dari seluruh dunia ilahi. Mereka yang kekuatannya rendah telah lama dikirim ke cabang Buddha lain dan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kuil body. Akan tetapi, dalam menghadapi para pakar Buddha yang luar biasa ini, pemuda itu tidak takut sama sekali. Saat kedua belah pihak bertabrakan, 20 murid Buddha itu langsung meledak di tempat, meledak menjadi kabut darah keemasan yang kemudian diserap oleh pemuda itu. Lalu, pemuda itu melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah tombak merah muncul di tangannya. Seolah tak ada seorang pun yang mampu menahan tombak ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, raungan kuno keluar dari ujung tombak. Dengan cahaya dingin, aura darah yang mengguncang dunia berubah menjadi naga panjang yang meraung keluar dari tombak. Naga darah itu menyerbu ke tengah kerumunan dan dengan kuat meledakkan lubang besar berdiameter lebih dari 1000 meter di Gunung Bodhi. Harus diketahui bahwa ini adalah tanah suci Sekte Buddha. Setiap jengkal tanah di sini telah dipupuk oleh Dao Buddha selama bertahun-tahun. Kekerasannya setidaknya sebanding dengan artefak semi-dewa dan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan bebatuan biasa di luar sana. Akan tetapi, ia tetap tidak mampu menahan serangan pihak lain. Pada saat yang sama, sebanyak 500 orang pengikut Sekte Buddha terbunuh oleh gerakan ini. Saat saripati darah melonjak, aura darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memercik ke murid-murid Sekte Buddha lainnya, segera mengikis penghalang pelindung mereka. Di bawah kekuatan ini, ekspresi para pengikut Sekte Buddha berubah dan mereka segera mundur. "Jangan sentuh darah itu," seseorang berseru. Sebelum semua orang sempat bereaksi, pemuda itu telah menancapkan tombaknya ke tanah. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, darah di tanah berubah menjadi benang-benang darah yang langsung menelan tubuh para murid Buddha. Tidak bagus. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, mereka menyadari bahwa korosivitas darah yang hebat ini telah mengikis pertahanan kekuatan ilahi mereka dan meresap ke dalam tubuh mereka. Anda tidak akan pernah percaya mengapa saya pindah ke Jakarta. Ah! Jeritan terdengar di mana-mana. Darah telah berubah menjadi benang-benang darah yang langsung menggerogoti daging dan tulang mereka. Sekalipun mereka menggunakan kekuatan suci mereka untuk berubah menjadi kekuatan Buddha dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggunakan seni Vajra Mahayana Sekte Buddha dan perisai lonceng emas untuk melindungi diri mereka, itu tetap tidak berguna dan hanya membuang-buang energi. Tindakan ini menyebabkan tubuh hampir 100 murid Buddha terpotong hidup-hidup. Mereka semua terluka parah. Amitabha, Sensei, niat membunuhmu begitu kuat. Apa kau tidak akan memberi kami penjelasan atas pelanggaran masuk ke kuil body kami? Dengan seruan Buddha, gelombang murid Buddha lainnya terbang turun dari gunung. Jumlah mereka lebih dari 700 orang, dan mereka semua berada di atas alam dewa bela diri 10 domain. Begitu mereka muncul, jiwa-jiwa suci mereka menyala di belakang mereka. Mereka pada dasarnya adalah para Buddha Venerable, dengan beberapa ahli alam dewa pertempuran 100 domain yang sesekali ikut bergabung. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ratusan Buddha memancarkan cahaya keemasan telah keluar dari gunung. Ada ratusan ahli alam dewa bela diri 10 domain. Kekuatan seperti itu akan mampu meningkatkan kekuatan faksi manapun di dunia ilahi. Namun, pemuda itu bahkan tidak melihat mereka. Ia mencabut tombaknya dari tanah, mendengus, dan melangkah maju. Cahaya merah darah yang pekat langsung menyebar dari tombak, mencapai 100.000 kaki. Tampaknya tombak itu berubah menjadi pedang darah yang mencapai langit. Pemuda itu mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang darah. Cahaya iblis berwarna darah seakan telah merobek seluruh langit di udara. Ledakan, pesawat itu mendarat tepat di tengah ratusan pengikut Buddha yang tengah bergegas turun. Hampir semua orang yang berada di lintasan pedang darah terbunuh dalam detik ini. Mereka semua hancur menjadi debu oleh aura pedang darah. Sungguh kuat, orang-orang yang tersebar di kedua sisi oleh sinar pedangnya semuanya sangat terkejut pada saat ini, dan kulit kepala mereka mulai mati rasa. Sekelompok ahli alam dewa bela diri 10 domain hanya ingin aku menjelaskannya. Apakah kalian layak? Dengan mengatakan itu, tubuh pihak lain sudah berteleportasi dan mulai menyerang dengan ganas seperti seekor harimau ganas yang memasuki kawanan domba. Para murid Sekte Buddha sama sekali bukan tandingannya. Meskipun ada begitu banyak ahli alam dewa bela diri 10 domain, mereka hanya bisa diinjak-injaknya seperti semut. Pembunuhan menyebar dan darah mengalir.
Pada saat ini, tempat ini bagaikan kiamat. Berhenti, jangan berani-berani melukai murid-murid sekte Buddha kami. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, orang yang terbang ke bawah sudah merupakan seorang ahli alam dewa pertempuran 100 domain dari sekte Buddha. Mereka memiliki kekuatan dahsyat yang melampaui alam dewa bela diri 10 domain. Dengan cara yang tak terkalahkan, mereka ingin menekan pemuda itu dengan paksa dan menghentikannya dari terus membunuh para pengikut sekte Buddha. Namun, pemuda itu tampaknya sudah lama meramalkan hal ini. Seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali dan masih membunuh dengan kejam di tengah kerumunan ahli alam dewa bela diri 10 domain. Dengan satu tombak, ia membunuh beberapa ahli alam dewa bela diri 10 domain. Rasanya seperti sedang memotong sayuran. Para ahli alam dewa pertempuran 100 domain dari sekte Buddha semuanya hampir gila. Mata mereka merah padam, seolah-olah mereka bukan lagi biksu Buddha suci, melainkan sekelompok yaksa haus darah. Semua orang meraung dan terbang turun dengan gila. Jiwa-jiwa suci Bodhi dan Arhat di belakang mereka memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan, seolah-olah mereka hendak memurnikan dunia ini dengan kekuatan Buddha tertinggi. Pemuda itu tidak pernah panik. Dengan tombak di tangannya, ia terus membunuh para murid alam dewa bela diri 10 domain dari sekte Buddha dengan tenang. Seolah-olah para ahli alam dewa pertempuran 100 domain ini sama sekali tidak layak disebut di depannya. Bajingan, berhentilah, mati. Dengan raungan yang menggelegar, para ahli alam dewa pertempuran 100 domain telah tiba di sampingnya. Jiwa ilahi mereka meledak dengan cahaya keemasan, tetapi mereka masih belum mampu menekan jiwa ilahi berwarna merah darah dan niat membunuh lawan. Sebelum dia tiba, mereka sudah melancarkan serangan. Ketika pihak lain tiba, berbagai teknik kultivasi Buddha telah meledak di tubuh pemuda itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan teknik kultivasi Buddha mendarat pada pemuda itu secara bersamaan. Udara meledak di tempat, dan kekuatan ilahi melonjak. Apakah kita berhasil? Tepat saat semua orang menanyakan pertanyaan ini, sebuah tangan besar berlumuran darah terentang dari cahaya ledakan dan langsung mencengkeram leher seorang ahli alam dewa pertempuran 100 domain. Retakan, dengan suara nyaring, lehernya langsung patah. Ini bukan akhir karena ia memiliki kekuatan hidup yang kuat dan tidak akan mati begitu saja. Ia masih bisa menyerang. Ia mengedarkan senjata sucinya dengan sekuat tenaga dan membombardir sosok berwarna darah itu dengan ganas, ingin membunuhnya. Sayangnya, ia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan. Pihak lain telah menyerbu ke tengah kerumunan ahli alam dewa pertempuran 100 domain. Tombak berwarna darah itu bagaikan harimau ganas yang baru saja meninggalkan gunung. Kemanapun ia pergi, pasti akan merenggut beberapa nyawa. Bahkan para ahli alam dewa perang 100 domain pun hanya bisa dihancurkan dan dicabik-cabik seperti semut lemah di hadapannya. Mereka tampaknya tidak jauh lebih kuat daripada para ahli alam dewa perang 10 domain itu. Ahli alam dewa pertempuran 100 domain yang lehernya dicengkeram hendak roboh. Pemuda itu tampaknya sengaja menjaganya tetap hidup. Ia hanya menahannya agar pihak lain tidak bisa melarikan diri atau melukainya. Dia ingin pihak lain menyaksikan dia membunuh pengikut sekte Buddha satu persatu. Berhenti, berhenti. Dia terus berteriak dengan suara serak, tetapi pemuda itu jelas tidak menahan diri sama sekali. Dia terus membunuh dan serangannya menjadi semakin intens. Lari, lari. Pada saat ini, bahkan para ahli alam dewa pertempuran 100 domain tidak dapat menahan tekanan mental dan mulai memilih untuk melarikan diri seperti semut lainnya. Pemuda itu nampaknya sudah lama menantikan kejadian ini, sehingga ia tidak menunjukkan gejolak emosi apapun dan hanya menebarkan jiwa sucinya. Jiwa keilahian macam apakah ini? Itu adalah lubang hitam sehitam batu giok. Tidak ada cahaya sama sekali, seolah-olah akan melahap langit dan bumi, tidak memberi siapapun harapan. Di atasnya terdapat teratai hitam. Teratai itu tidak mengandung kotoran apapun, tetapi memancarkan aura yang membuat orang tidak bisa bernapas. Begitu jiwa dewa muncul, ia berputar perlahan. Baik jiwa dewa Bodhi maupun jiwa dewa Bodhisattva, mereka dilucuti dari mayat dan diserap ke dalam lubang hitam, menjadi makanan bagi jiwa dewa pihak lain. Itu adalah jiwa dewa yang melahap jiwa dewa lainnya. Murid Buddha yang lehernya terkunci itu pun roboh ketika melihat hal itu. Orang ini benar-benar bisa melahap jiwa dewa. Apa dia sedang bermimpi? Jiwa ilahi benar-benar dapat dilahap. Sebelum ia sempat bereaksi,
beberapa aura yang lebih kuat turun dari atas pada detik berikutnya. Aura-aura ini beberapa kali lebih kuat daripada auranya sendiri. Itu para ahli alam Dewa Pertempuran Seribu Domain. Para ahli alam Dewa Pertempuran Seribu Domain dari Sekte Buddha kita. Hahaha, para ahli alam Dewa Pertempuran Seribu Domain dari Sekte Buddha kita ada di sini. Mari kita lihat apakah kau mati kali ini. Di lereng gunung, para ahli alam Dewa Pertempuran Seribu Domain juga melihat pemandangan ini dan langsung memarahi. Berhenti, bocah. Beraninya kau, retakan. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, pemuda itu langsung menarik tangannya. Dalam sekejap, leher Sandera itu patah total, menyebabkan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Bab 380, kamu tidak layak. Saat dia mematahkan leher pihak lain, dia juga menyerap jiwa dewa pihak lain ke dalam jiwa dewa lubang hitam di belakangnya. Retak, retak, jiwa ilahi itu mengerahkan kekuatannya sedikit demi sedikit dan menelan jiwa ilahi bodi hidup-hidup, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pemandangan mengerikan ini membuat semua murid Buddha yang hadir ketakutan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak. Beberapa ahli alam Dewa Pertempuran Domain 1000 sangat marah. Bajingan, kau terlalu sombong. Kalau kami tidak membunuhmu, bagaimana Sekte Buddha kami bisa dihormati? Bunuh. Dengan raungan yang dahsyat, semua ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain menyerang dengan kecepatan yang lebih cepat. Pemuda berwarna darah itu masih saja mendominasi seperti sebelumnya dan tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Ketika para ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain tiba, pemuda itu mengayunkan tombak di tangannya dan langsung menghancurkan kepala orang pertama. Darah emasnya pecah dan terserap ke dalam esensi darah di sekitarnya, berubah menjadi merah darah. Jiwa ilahi pihak lain ditelan hidup-hidup oleh jiwa ilahi lubang hitam di belakangnya. Dewa Pertempuran 1000 Domain kedua memegang tongkat dewa dan menggunakan seni serangan naga Buddha. Tongkatnya menghantam pemuda itu, tetapi terhalang oleh niat membunuh berwarna darah di tubuh lawannya dan tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, perasaan terancam dengan cepat menyerangnya, membuat pupil matanya langsung mengecil dan dia pun dilanda ketakutan luar biasa. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah lengan berlumuran darah telah menembus perisai lonceng emas Mahayana dan seni Vajra Mahayana miliknya. Lengan lawannya dengan mudah menembus dadanya dan menarik keluar jantungnya yang berdetak kencang, menghancurkannya di depannya. Ledakan, adik laki-laki. Dewa Pertempuran 1000 Domain di belakang meraung dan berteleportasi di depan lawannya. Matanya kabur, dan lawannya tiba di belakangnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tidak bagus. Saat rasa bahaya melonjak di hatinya, ia tiba-tiba merasakan sakit di tulang punggungnya. Tubuhnya benar-benar telah ditarik keluar oleh pihak lain. Ah! Dengan teriakan yang tragis, intisari darah ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain melonjak dan dia langsung hancur menjadi debu dengan kecepatan yang terlihat, bahkan tidak meninggalkan tulang belulang. Pembantaian lain dimulai. Para ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain bagaikan segerombolan semut di hadapan pemuda ini, tak berdaya melawan. Cepat, panggil para ahli alam Raja Dewa. Sebuah teriakan terdengar dari tengah gunung, dan para ahli alam Raja Dewa tiba dalam sekejap mata. 300 lampu menerangi seluruh gunung Bodhi. Akan tetapi, sebelum para ahli alam Raja Dewa dapat menyerang, mereka ditekan oleh aura yang bahkan lebih kuat. Amitabha, kultivasi anak ini sudah melampaui dunia fana. Jika kita mengirim ahli alam Raja Dewa, hanya akan ada lebih banyak korban. Percuma saja, mundur, ... Hati para ahli alam Raja Dewa tiba-tiba bergetar. Mungkinkah bahkan para ahli alam Raja Dewa pun tak mampu melawan pemuda ini? Mungkinkah hanya seorang ahli alam Kaisar Dewa yang mampu menghadapinya? Akan tetapi, mereka tidak sempat ragu, sebab kabar itu disampaikan oleh seorang biksu alam Dewa Raja. Mereka tidak perlu berbohong untuk mendapatkan penghargaan atas pembunuhan setan. Di lereng gunung, para ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain dipukuli hingga mereka lari terbirit-birit. Tak satu pun dari mereka berani melawan pihak lain. Hal ini hampir setara dengan hukuman mati selama seseorang berada dalam jarak 50 meter dari pihak lainnya. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali karena kultivasi dan kekuatan pihak lain terlalu kuat. Pihak lain bahkan dapat menempuh jarak 5.000 meter atau 50.000 meter dalam sekejap. Namun, di sini, dia mengejar mereka satu persatu. Dalam radius 10.000 meter,
siapapun ahli alam dewa pertempuran 1000 domain yang paling dekat dengannya pasti akan mati. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Di mana para ahli alam Raja Dewa? Kenapa para senior alam Raja Dewa belum turun? Aku baru saja melihat jiwa suci mereka. Dewa pertempuran 1000 domain meraung berulang kali. Detik berikutnya, beberapa aura yang bahkan lebih mengerikan diam-diam muncul di medan perang. Mereka bahkan lebih kuat daripada para ahli alam Raja Dewa. Hanya dengan satu pikiran, mereka langsung muncul di medan perang. Bahkan Dewa pertempuran 1000 domain pun tak dapat dengan mudah merasakan mereka. Pada saat mereka merasakannya, pihak lain telah tiba di medan perang. Amitabha, bubarlah. Ini bukan tempat untuk para ahli alam Dewa pertempuran 1000 domain. Pakar alam Kaisar Dewa, pupil mata semua orang mengerut. Mereka benar-benar melewatkan para ahli alam Raja Dewa dan langsung mengirim para ahli alam Kaisar Dewa Abadi. Ya Tuhan, mungkinkah bahkan para ahli alam Raja Dewa tidak sanggup menghadapi orang ini? Seberapa kuatkah dia? Namun, meskipun mereka terkejut, apa yang dikatakan para ahli alam Kaisar Dewa itu masuk akal. Tak seorang pun berani tinggal sedetik pun. Kekuatan lawan sudah terpampang jelas. Para ahli alam Dewa pertempuran 1000 domain ini masih belum cukup kuat untuk membunuh lawan mereka. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati. Saat mereka melarikan diri, semua orang melirik sosok muda berwarna darah itu, mata mereka menampakkan kebencian dan ejekan. Orang bodoh, beraninya kau menentang sekte Buddha kami. Sekarang setelah beberapa ahli alam Kaisar Dewa menyerang, mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk bertahan hidup. Para ahli alam Kaisar Dewa mengepung pihak lain dan berkata dengan dingin, Amitabha, kau menerobos gerbang gunungku dan membunuh begitu banyak murid dan tetuaku. Setidaknya kau harus memberitahu kami namamu, kan? Sosok berwarna darah itu melirik semua orang, ekspresinya acuh tak acuh dan tanpa emosi apapun. Yun Lige, dia mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, membuat para biksu alam Kaisar Dewa sedikit mengernyit. Yun Lige, seharusnya kami tidak berselisih denganmu. Kenapa kau menyerang sekte Buddha kami dan membuat masalah? Beraninya kau berkata kau tidak punya dendam padaku saat kau membunuh tuanku. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Guru? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama majikanku. Semua orang tercengang sebelum menggelengkan kepala. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Yun Lige mendengus dan melangkah maju. Aku tidak pernah ingin berbicara denganmu. Kalau begitu, sepertinya kita harus menaklukkan iblis hari ini. Menaklukkanku, apa kau benar-benar memenuhi syarat? Yun Lige melangkah maju dan melemparkan tombak di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kemudian, ia meraihnya dan langsung melemparkannya ke depan. Ledakan, tombak berwarna darah itu langsung menembus dada salah satu petarung alam Kaisar Dewa dan bahkan menembus jiwa sucinya, meledakkannya kembali. Di belakang mereka, para ahli alam Dewa pertempuran 1000 domain baru saja melarikan diri ke posisi aman. Sebelum mereka sempat bernapas lega, mereka melihat cahaya keemasan melesat dan dipaku ke papan nama kuil bodi di depan mereka oleh tombak berwarna darah. Pada saat ini, pandangan dunia semua ahli alam Dewa pertempuran 1000 domain langsung runtuh. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli alam Kaisar Dewa. Ini adalah ahli alam Kaisar Dewa sejati. Dia bukan Dewa pertempuran 1000 domain seperti mereka, dia juga bukan seperti sampah lainnya. Sebaliknya, dia adalah ahli alam Kaisar Dewa yang mampu mengendalikan seluruh area. Namun kini, dia terpaku pada papan nama itu bagaikan ikan asin. Apakah dia masih manusia? Semua orang menoleh dan melihat para petarung alam Kaisar Dewa tengah bertarung melawan sosok berwarna darah. Beberapa lampu Buddha berwarna emas mengelilingi cahaya berwarna darah. Saudara-saudara senior, manfaatkanlah fakta bahwa anak ini tidak memiliki senjata suci. Kita akan segera menyerang dan membunuhnya. Jangan biarkan dia lolos. Para ahli alam Kaisar Dewa dari Sekte Buddha hendak menyerang ketika mereka melihat beberapa lampu tiba-tiba menyala di samping pihak lain. 1, 2, 3, 4. Ini semua adalah artefak dewa. Para ahli alam Kaisar Dewa Buddha runtuh total. Apakah orang ini pedagang grosir artefak dewa? Dia benar-benar punya begitu banyak artefak dewa. Bagaimana mungkin orang lain bisa bersaing dengannya? Melihat jumlah artefak dewa, mungkin ada lusinan jumlahnya. Itu tidak benar. Lihat pengocok ekor kuda itu. Pengocok ekor kuda itu sepertinya artefak suci milik pendeta Tao Tianyi.
Itu artefak suci yang luar biasa. Tapi kenapa artefak suci pendeta Tao Tianyi ada di tangannya? Ya Tuhan, mungkinkah dia membunuh pendeta Tao Tianyi? Pendeta Tao Tianyi adalah ahli alam kaisar dewa tingkat 7. Tidak hanya itu, lihatlah pedang panjang di tangannya. Itu adalah pedang artefak dewa milik Yin Changsheng, guru sekte angin jahat. Yin Changsheng adalah ahli tingkat atas di alam kaisar dewa tingkat 9, tapi dia benar-benar mendapatkan artefak dewa milik Yin Changsheng. Juga, penusuk es itu adalah es batu giok dewa 10.000 tahun. Itu harta karun rahasia paviliun harta karun tersembunyi barat laut. Semakin para ahli alam kaisar dewa Buddha memandang, semakin terkejut dan menakutkan mereka jadinya. Selain beberapa artefak dewa yang tidak dapat mereka sebutkan namanya, mereka tampaknya kurang lebih mengetahui beberapa artefak lainnya. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah bahwa pemilik sebelumnya dari artefak suci ini semuanya adalah pakar tingkat atas di dunia suci. Mengerikan sekali, berapa banyak ahli yang telah dibunuh orang ini untuk mencapai levelnya saat ini dan mendapatkan begitu banyak artefak suci. Tekanan kematian tiba-tiba mendarat di hati setiap orang. Pada saat ini, Yun Lige telah memperlihatkan semua artefak suci. Udara diterangi oleh berbagai cahaya, mengubahnya menjadi pemandangan yang penuh warna. Di tengahnya, warna merah tua Yun Lige masih mendominasi. Mundur, bahkan sebelum pertempuran dimulai, semua orang sudah berniat mundur. Mereka sama sekali tidak berani melawan Yun Lige. Setelah semua artefak dewa Yun Lige terungkap, para ahli alam kaisar dewa tidak berani berhenti dan langsung memilih mundur. Mereka tidak bodoh. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Tidak ada yang rela mati. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka telah melihat bahwa begitu mereka dikalahkan, bahkan jiwa ilahi mereka pun akan dilahap oleh pihak lawan. Tak setetes pun jiwa ilahi mereka akan tersisa. Meskipun mereka akan dicemooh dan dicemooh semua orang jika mundur, itu masih jauh lebih baik daripada menyia-nyiakan ribuan tahun kultivasi yang pahit, atau bahkan puluhan ribu tahun kultivasi. Lagi pula, jika mereka kalah, bahkan kesadaran tubuh utama mereka pun akan hancur. Para ahli alam dewa pertempuran 1000 domain baru saja kembali ke pintu masuk kuil bodi ketika mereka melihat para ahli alam kaisar dewa berlari kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Mereka langsung bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka mundur? Mereka semua adalah ahli alam kaisar dewa. Belum lagi jumlah mereka yang banyak, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka sudah punya kualifikasi untuk meremehkan pihak lain. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Senior, kenapa kalian semua mundur? Apa kalian tidak akan membunuh bocah nakal itu? Diam, cepat, buka formasi pelindung sekte kuil bodi kita. Cepat, para ahli alam kaisar dewa segera menerobos masuk ke kuil bodi dan segera mengaktifkan formasi penjaga gunung kuil bodi. Bab 381, Esensi Dunia. Di lembah. Setelah Lu Xiaoran mengetahui bahwa para murid bergegas datang dengan putus asa, ia menghela napas lega. Ia segera bersiap untuk membuka kantong hadiah. Para murid telah berkembang pesat dan telah mengumpulkan banyak tas hadiah. Sangat cocok baginya untuk menggunakannya sekarang. Kipas Kanatal X100. Kipas Kanatal, apa ini? Kipas Kanatal dihasilkan setelah dunia diciptakan. Ki ini adalah ki terkuat di dunia. Ki ini juga salah satu kekuatan terkuat di bawah Ki Konate. Karena kultivasi para murid saat ini belum memadai, kotak hadiah ini hanya dapat melepaskan kipas Kanatal, bukan Ki Konate. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan seseorang. Namun, itu hanya bisa digunakan setelah seseorang mencapai alam abadi. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meningkatkan atribut harta dharma dan memajukan artefak abadi menjadi harta roh paskanatal dan harta kardinal paskanatal. Bahkan di dunia abadi, ini adalah eksistensi yang sangat berharga yang diperjuangkan oleh para abadi. Jadi begitu, Lu Xiaoran mengangguk dan terus membuka kotak hadiah itu. Harta roh paskanatal, pedang pembunuh abadi X1. 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 Bukankah ini 4 pedang pembunuh abadi? Kalau memang 4 pedang pembunuh abadi, seharusnya itu harta karun utama Dharma Master Sekolah Jie, Tong Tian, kan? Lagi pula, bukankah pedang pembunuh abadi seharusnya menjadi harta bawaan?
Kenapa disebut harta karun roh pasca Natal? 4 pedang pembunuh abadi memang merupakan harta Dharma Guru Tongtian. Kemudian, harta itu direnggut dalam pertempuran penyegelan dewa. Namun, keempat pedang pembunuh abadi ini tidak sama dengan keempat pedang pembunuh abadi miliknya. Sebaliknya, keempatnya merupakan evolusi dari pedang pembunuh abadi yang asli. Itulah sebabnya mereka hanyalah harta roh pasca Natal. Setelah guru memperoleh energi roh Konat, Anda dapat meningkatkan harta Dharma ini menjadi harta kardinal Konat. Pada saat itu, bukankah harta tersebut akan menjadi harta kardinal Konat? Pada saat yang sama, guru juga memiliki formasi pedang pembunuh abadi yang saya bantu kembangkan. Adapun formasi pedang pembunuh abadi milik Tongtian, formasi itu sudah direbut saat pertempuran penyegelan dewa. Pedang abadi dan formasi susunannya sudah dipisahkan. Pada saat itu, guru akan menjadi satu-satunya makhluk di dunia ini yang dapat melepaskan formasi pedang pembunuh abadi yang lengkap. Wah, bagus sekali. Lu Xiaoran tahu bahwa formasi pedang pembunuh abadi yang sempurna dapat menekan 4 orang suci. Dia jelas tidak mampu mengalahkan seorang Saint sekarang. Namun, cepat atau lambat, dia harus melawan seorang Saint. Dengan formasi pedang pembunuh abadi, dia juga akan memiliki satu lagi benda penyelamat. Itu cukup sempurna. ... Beberapa item berikutnya juga bagus. Kipas Natal X88. Kipas Natal X150. Harta Roh Pasca Natal, Cermin Kaisar Langit X1. Harta Roh Pasca Natal, Buku Heluo X1. Harta Roh Pasca Natal, Panji Pangu X1. Melihat kotak hadiah ini, Lu Xiaoran samar-samar mengerti. Tampaknya Wang Kai telah menjiplak karya orang lain. Karena sebelumnya merupakan anggota 50 Dao Langit, data Wang Kai seharusnya sama dengan Dao Langit saat ini. Lagi pula, mereka berdua lahir dari ibu yang sama. Wang Kai mungkin ingin menggunakan metode ini untuk menebus perbedaan antara dirinya dan Hong Jun. Namun, ada sesuatu yang tampaknya salah. Wang Kai, ada apa dengan Panji Pangu ini? Bukankah kau bilang kau adalah rahasia surgawi yang terbang keluar dari kupu-kupu penciptaan giok? Bagaimana kau menghasilkan Panji Pangu? Bukankah kupu-kupu penciptaan giok itu harta karun anjing tua itu? Oh tidak, Patriark Hong Jun. Mungkinkah Hong Jun bahkan lebih kuat dari Pangu? Wang Kai meliriknya dengan pandangan meremehkan. Siapa Hong Jun menurutnya? Apakah dia pantas disebut penguasa kupu-kupu penciptaan giok? Kupu-kupu penciptaan giok awalnya adalah harta karun pendamping Pangu. Kupu-kupu penciptaan giok yang diperolehnya hanyalah hasil kondensasi dari pecahan kupu-kupu penciptaan giok dan jauh dari kupu-kupu penciptaan giok yang sebenarnya. Soal Panji Pangu, itu dibentuk dari komponen-komponen kapak Pangu. Karena itu bukan kapak Pangu yang utuh, aku bisa menirunya. Apa yang aneh dari itu? Jadi begitu, Lu Xiaoran mengangguk dan membuka kotak hadiah itu lagi. Harta Roh Pasca Natal, Chaos Bell X1. Pagoda berlapis 7 harta karun yang mendalam X1. Lu Xiaoran, konyol sekali. Wang Kai benar-benar telah menambahkan sampah mendalam ketumpukan harta roh pasca Natal. Kebahagiaan itu seketika lenyap. Namun, tas hadiahnya tetap harus dibuka. Esensi dunia X1. Esensi dunia, apa ini? Dengan esensi dunia, guru dapat menciptakan dunia yang mandiri. Di dunia ini, tuan rumah dapat menciptakan tingkat kultivasi baru, menciptakan bentuk kehidupan baru, dan berbagai eksistensi lainnya. Ini mirip dengan dunia kecil, tetapi ada perbedaan besar. Ini karena meskipun dunia kecil adalah dunianya sendiri, dunia ini masih berada di bawah kendali surga Dao. Adapun hakikat dunia, hal itu dapat memungkinkan dunia kecil guru untuk secara permanen mandiri dari 3 dunia dan 3.000 dunia kecil. Biar saya jelaskan begini, sampai saat ini, hanya ada beberapa wilayah di 3 dunia yang belum dikuasai oleh Dao Surga. Pertama, tempat di mana leluhur Phoenix meninggal. Kedua, domain kekosongan besar di luar 6 jalan reinkarnasi. Ketiga, ada tanah 9 neter. Sebagian dari dunia primordial telah diserbu oleh Dao Surga dan dilahap tanpa henti. Sebagian besar dari 6 jalan reinkarnasi neraka juga telah jatuh ke Dao Surga. Setelah guru mendapatkan esensi dunia, selama Anda dan semua tanda jiwa murid-murid Anda dilepaskan dari 6 jalan reinkarnasi, Anda dapat benar-benar hidup selamanya. Setelah meninggal, Anda dapat langsung dihidupkan kembali tanpa dikendalikan oleh Dao Surga sama sekali. Namun, karena Master Sekolah Tongtian ingin menggunakanmu untuk melengkapi kebangkitan Sekolah Jie,
kupikir dia seharusnya melakukan sesuatu yang istimewa untuk menyelamatkan tanda jiwamu dari Houtu. Saya bisa merasakan tanda jiwa guru sudah lengkap. Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya dalam hati. Ia tak percaya kepala sekolah Tongtian akan berbaik hati memberinya tanda jiwa. Sekalipun pihak lain menghapusnya dari 6 jalan reinkarnasi, pihak lain masih punya cara untuk menahannya. Mungkin tanda itu ada di tangannya. Wang Kei bisa merasakan jiwanya telah utuh karena jiwanya bukan lagi milik Lu Xiaoran yang asli, melainkan telah bertransmigrasi dari bumi. Mungkin karena jiwanya saat ini sebenarnya adalah jiwa yang tidak dikendalikan oleh Dao Surga, 6 jalan reinkarnasi, atau siapapun lainnya. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya, saat dia berhadapan dengan Tongtian di masa depan, dia tidak akan bisa menahan diri. Dia unik dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Luar biasa, kedengarannya sangat keren. Bagaimana cara menggunakannya? Letakkan saja langsung di dunia kecilmu. Lu Xiaoran mengikuti kata-kata Wang Kei dan meletakkannya di dunianya yang kecil. Detik berikutnya, dia merasakan perubahan di dunianya yang kecil. Perubahan ini sangat halus, begitu halus sehingga hampir tidak terlihat dan dapat diabaikan. Namun, Lu Xiaoran jelas dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu, dia merasa bisa melakukan apa saja yang dia mau di dunianya yang kecil. Namun, dia terus merasa sedang dimata-matai. Selain itu, dia tidak hanya dimata-matai, tetapi dia juga tidak berdaya untuk melawan aturan-aturan tertentu. Misalnya, ia bisa menciptakan elemen-elemen seperti tanah, air, angin, dan api. Ia juga bisa menciptakan benda-benda kecil seperti bunga dan tanaman, atau ikan dan udang kecil. Namun, dia tidak dapat menciptakan manusia. Lu Xiaoran memperkirakan bahwa ia hanya akan mampu menciptakan bentuk kehidupan pada tingkat itu setelah kultivasinya mencapai alam Raja Dewa. Lebih lanjut, bahkan jika ia menciptakan suatu bentuk kehidupan, ia tetap berada di bawah yurisdiksi Dao Surgawi. Atau lebih tepatnya, bentuk kehidupan itu tidak akan sempurna dan tidak akan sebanding dengan bentuk kehidupan yang diasuh oleh seorang ibu atau ayah sejati. Singkatnya, dunia kecil seorang kultivator tetaplah sesuatu yang dihasilkan dari kultivasinya. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh 6 jalan reinkarnasi. Itu seperti bagaimana program permainan hanya memungkinkan Anda memperoleh perlengkapan tertentu, tetapi tidak perlengkapan yang lain. Sekarang, dengan esensi dunia, Lu Xiaoran secara alami berbeda. Dia merasa bahwa dia bisa menciptakan bentuk kehidupan sekarang juga. Selain itu, ia dapat menciptakan bentuk kehidupan hanya dengan satu pikiran. Kenapa aku tidak membuat Lige dulu? Aku sudah lama tidak melihat Lige. Dengan pikirannya, Lu Xiaoran langsung menciptakan Lige berdasarkan ingatannya. Guru sungguh luar biasa. Guru adalah yang terbaik. Guru adalah yang terkuat di 3 dunia. Begitu Lige keluar, ia langsung memuji. Perasaan familiar ini membuat Lu Xiaoran mengangguk puas. Lumayan. Kemampuan menjilat orang ini sebanding dengan Lige. Sepertinya setelah mendapatkan esensi dunia, dunia kecilku memang menjadi berbeda dari yang lain. Namun, ini juga cukup bagus. Hanya dengan pikiran, aku bisa menciptakan kehidupan atau manusia yang kuinginkan sesuai hatiku. Ini juga cukup sempurna. Di masa depan, saya bisa menggunakan metode ini untuk menciptakan sekelompok bawahan yang loyal kepada saya. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran mulai meningkatkan kultivasi Yun Lige. Ia merasa mustahil baginya untuk menyaksikan Lige bangkit dalam kehidupan ini. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu Lige, ciptaannya, meningkatkan kultivasinya. Dengan begitu, ia juga bisa menganggap keinginannya telah terpenuhi. Pemurnian tubuh, pasca natal, bawaan, master, alam raja bela diri, alam dewa, alam raja dewa, alam kaisar dewa, bang. Tepat saat kultivasi Lige hendak menerobos ke alam Kaisar Dewa, sedetik kemudian dia benar-benar meledak dan lenyap di telan dunia. Lu Xiaoran, sial, meskipun Lige ini diciptakan di dunia kecil yang dapat ia kendalikan sepenuhnya, ia tetap tidak bisa mendukung pihak lainnya. Dia bertanya-tanya betapa sialnya kehidupan Lige di masa depan. Mungkinkah Lige ditakdirkan menjalani kehidupan yang menyedihkan selamanya? Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk melupakannya. Lige tidak ada harapan. Ngomong-ngomong, mengapa para pengikutnya tidak muncul setelah sekian lama? Lu Xiaoran segera mengalihkan pandangannya ke antarmuka aktivitas para pengikutnya. Brengsek. Detik berikutnya,
dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Dia benar-benar telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bab 382, Jalur Kultivasi Lu Xiaoran. Muridmu Fang Tianyuan sedang diserang oleh seorang ahli alam Raja Dewa Buddha. Muridmu Fang Tianyuan sedang diserang oleh seorang ahli alam Kaisar Dewa Buddha. Muridmu Ji Wuxia sedang diserang oleh seorang ahli alam Kaisar Dewa Buddha. Muridmu Yun Lige sedang diserang oleh seorang ahli alam Kaisar Dewa Buddha. Ketiga bocah nakal ini tidak pernah menunjukkan diri. Ujung-ujungnya, begitu mereka keluar, mereka langsung bikin masalah. Paling banter, Jun Bujian dan yang lainnya hanya akan melawan seorang ahli alam Raja Dewa. Paling banter, mereka mungkin akan beradu tinju dengan seorang ahli alam Kaisar Dewa. Namun, ketiga bocah ini benar-benar bertarung langsung dengan seorang ahli alam Kaisar Dewa. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang salah. Lu Xiaoran mengalihkan pandangannya. Layarnya sudah penuh dengan notifikasi serupa. Dengan kata lain, mereka bertiga sudah lama berurusan dengan para ahli alam Kaisar Dewa dari Sekte Buddha. Mereka benar-benar telah bertarung melawan sekelompok petinggi Sekte Buddha dalam waktu yang lama. Sial, sialan, 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 sial, sial. Lu Xiaoran menggosok matanya dengan keras. Setelah berulang kali memastikan bahwa ia tidak salah, ia tak kuasa menahan tangis kegembiraan. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Hahaha, muridku, Lige, akhirnya bangkit. Untuk dapat melawan ahli alam Kaisar Dewa dalam waktu lama, seseorang harus setidaknya berada di alam Raja Dewa. Lu Xiaoran tahu bahwa semua teknik magis mereka diwariskan olehnya. Pada dasarnya, melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi bukanlah masalah besar. Jika kultivasi Lige, Ji Wuxia, dan Fang Tianyuan setidaknya berada di alam Raja Dewa, maka itu berarti mereka cukup kuat. Pada saat ini, Lu Xiaoran telah mengambil keputusan. Bagus sekali, Wang Kai, seberapa jauh mereka dariku? Aku ingin menjemput murid-muridku. Untungnya, Suge Ziqiong dan yang lainnya sudah sangat dekat. Mereka mungkin akan tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Fang Tianyuan dan Ji Wuxia juga berada dalam jangkauan. Tak lama lagi mereka akan tiba. Sedangkan untuk Lige, dia relatif jauh. Lalu bisakah kamu melihat budidayanya sekarang? Tentu saja, informasinya sudah dibuat. Silakan lihat, Tuan. Lu Xiaoran menyapukan pandangannya dan merasakan matanya berubah masam. Dia tidak pernah begitu emosional, bahkan ketika dia mengetahui orang tuanya telah meninggal. Lige akhirnya bangkit. Fang Tianyuan berada di level kelima alam Raja Dewa, Ji Wuxia berada di level ke-8, dan Lige telah mencapai level pertama alam Kaisar Dewa. Ia selalu berpikir bahwa kultivasinya meroket berkat murid-murid lain. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Lige lah yang membantunya. Menakjubkan, sial, aku hanya menunggu Lige dan yang lainnya kembali. Kurasa jika aku memberi mereka pil abadi untuk mendukung mereka, mereka bisa maju dan menjadi lebih kuat dalam hitungan menit. Mungkin, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus alam Dewa Raja dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran segera mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pertama-tama ia menyiapkan pil obat kultivasi untuk para pengikutnya sebelum menyiapkan teknik kultivasi masing-masing untuk mereka. Sebelum mereka tiba di alam ilahi, teknik kultivasi mereka telah ditingkatkan menjadi teknik ilahi. Meskipun mereka belum bisa mengolah teknik abadi, setidaknya mereka bisa mengolah teknik kultivasi yang mendalam. Bahkan teknik kultivasi tingkat mendalam pun berkali-kali lipat lebih kuat daripada teknik ilahi. Namun, ngomong-ngomong, dia sudah memiliki dunia kecilnya sendiri yang independen dan telah meninggalkan kendali 3 dunia. Dia tidak lagi ditekan dan dikendalikan oleh Dao Surga. Kalau begitu, apakah itu berarti Lige dan yang lainnya bisa melepaskan diri dari belenggu Dao Surga dan mulai mengolah teknik abadi seperti dia? Wang Kai, jika aku membawa Lige dan yang lainnya ke dunia kecilku, bisakah mereka mengolah teknik abadi? Tentu saja mereka bisa mengolah teknik abadi. Itu bukan masalah. Tapi, ada premisnya. Premis apa? Apa yang disebut jalur kultivasi sebenarnya adalah proses penyaringan untuk Dao Surga. Hal ini karena semua makhluk hidup di alam semesta pada dasarnya berevolusi dari tubuh dan jiwa Pangu. Hanya dengan mengendalikan semua makhluk hidup, Dao Surga dapat benar-benar berkembang dan mencapai kekuatan puncak Pangu saat ia masih hidup. Namun, kultivasi Dao Langit terbatas.
Bagaimana mungkin ia melahap semua makhluk hidup di 3 dunia yang diubah oleh Pangu sekaligus? Oleh karena itu, ia mengarahkan pandangannya kepada orang-orang yang berada di posisi teratas terlebih dahulu dan mengandalkan orang-orang yang lebih kuat untuk menekan orang-orang yang lebih lemah. Di sisi lain, hal itu juga menyasar para jenius. Sejak kau berkultivasi hingga mampu menciptakan dunia kecil, kau perlahan-lahan telah memulai jalan yang dikendalikan oleh Dao Surgawi. Selain itu, seiring berjalannya waktu dan peningkatan kultivasimu, secara alami kau akan semakin dikendalikan oleh Dao Surgawi. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, bahkan jika kau menjadi orang suci, kau tetap hanya akan menjadi boneka Dao Surgawi. Selain itu, Hong Jun juga punya cara ketiga, mengandalkan para jagoan. Dengan menggunakan para penembak jitu untuk membunuh beberapa orang berbakat, pertama-tama ia bisa mencegah Pangu menggunakan kejeniusan itu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Kedua, akan lebih mudah baginya untuk menghentikan kelahiran para jenius. Dengan begitu, ia juga tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk mengendalikan mereka. Lagi pula, orang biasa lebih cocok untuk dia kendalikan. Oleh karena itu, Guru, jika Anda dapat menggunakan dunia kecil Anda untuk mengasimilasi dunia kecil murid-murid lainnya dan menghapus tanda dunia ini pada mereka, maka mereka juga dapat dianggap telah lolos dari 3 dunia dan 6 jalan reinkarnasi. Dengan cara ini, mereka secara alami tidak akan dibatasi oleh hukum dan dapat mengembangkan teknik kultivasi tingkat tinggi dengan tenang, seperti teknik abadi. Faktanya, teknik abadi hampir bisa dikatakan sebagai teknik tingkat tertinggi. Di atas itu, hanya ada kekuatan iman yang dikembangkan di tingkat Sein. Namun, Guru, Anda tidak perlu mengembangkan kekuatan keyakinan. Murid-murid Guru juga tidak perlu mengembangkan kekuatan keyakinan. Ini karena Guru telah membangun dunia kecil baru yang independen dari Dao Surgawi. Di masa depan, ketika Guru menjadi orang suci, Anda tidak akan disebut orang suci, melainkan surga zenit kekacauan primordial, Dewa Emas. Semua orang suci adalah Dewa Emas zenit surga kekacauan primordial. Namun, selama mereka berada di bawah Dao Surga, mereka disebut orang suci. Dengan cara ini, kemungkinan mereka untuk maju selangkah lebih jauh juga ditekan. Namun, Guru tidak perlu khawatir. Guru dapat terus berkultivasi di masa depan. Jadi begitu, Lu Xiaoran mengangguk dan agak bersemangat. Bukankah ini berarti murid-muridku tidak perlu melewati kesengsaraan abadi atau kesengsaraan suci di masa depan? Kita bisa menemukan tempat untuk berkultivasi dengan damai dan hidup hina sampai akhir zaman. Wang Cai, Guru, hanya itukah yang bisa Anda pikirkan? Pada level itu, orang lain pasti sudah lama ingin langsung melepaskan kekuatan mereka. Namun, pikiran pertama Anda adalah bersembunyi dan berkultivasi. Cek, kau pikir aku bodoh? Bagaimana bisa semudah itu menghancurkan dunia dalam sekejap? Ada 50 Dao di dunia, dan Dao Surga mencakup 49 Dao. Itu akan menjadi 1 lawan 49. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan pihak lain? Tapi jangan bahas ini dulu. Bicara soal Hong Jun, kalau aku melawan Hong Jun, bukankah itu sama saja dengan aku mengirim diriku sendiri untuk mati? Haruskah aku menyiapkan peti mati terlebih dahulu? Wang Cai, Guru, tahukah Anda apa yang paling saya kagumi dari Anda? Apa? Kamu jelas-jelas pengecut, tapi kamu selalu membuat dirimu terdengar begitu benar sehingga orang lain tidak bisa menyalahkanmu. Mau dipukul? Kok aku pengecut? Aku sedang menjaga kekuatanku secara strategis. Aku mau pemukulan khusus. Berani, aku mau kau memukulku dengan cara khusus sampai aku harus terbaring di tempat tidur selama 10 bulan. Lu Xiaoran berkata dengan ekspresi serius, kau benar. Aku memang sangat pengecut. Wang Cai merasakan penghinaan yang mendalam. Lu Xiaoran lebih suka mengakui dirinya pengecut daripada melakukannya dengan Wang Cai. Faktanya, Wang Cai juga sangat tidak berdaya. Ia hanyalah salah satu dari Dao Agung. Ia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri dan membuat namanya sendiri. Kekuatannya adalah membantu orang lain berkembang. Ini adalah sifat yang melekat padanya sejak ia lahir. Itu bukan manusia. Manusia punya kemungkinan yang tak terbatas. Pilihannya sangat sedikit. Akan tetapi, ia sangat menghargai Lu Xiaoran, itulah sebabnya ia ingin bersamanya. Jika itu menjadi wanita Lu Xiaoran, kemungkinan besar itu akan menjadi eksistensi yang mandiri di masa depan. Ini karena setelah kultivasi Lu Xiaoran mencapai tingkat tertentu,
dia pasti akan melampaui Wang Kai dan mampu memberinya kehidupan sejati. Ia tidak dapat mengalahkan Hong Jun atau menjadi kehidupan yang mandiri dengan sendirinya. Sejujurnya, ia telah merencanakan ini sejak awal. Itu akan memelihara seorang pria dan membuatnya menjadi sosok terkuat di dunia sebelum menjadi wanitanya. Rencana ini disebut sebagai rencana pengasuhan suami yang sempurna dan tiada taraf. Akan tetapi, ia tidak dapat mengendalikan Lu Xiaoran, dan ia juga tidak akan dapat mengendalikan Lu Xiaoran. Tidak dibutuhkan seorang pria yang dapat dikendalikan olehnya. Lagi pula, bagaimana orang seperti itu bisa menghadapi Hong Jun dan Dao Surga? Mengenai apakah Lu Xiaoran menginginkannya pada akhirnya, ia hanya bisa mengatakan bahwa ia bertaruh pada masa depannya dengan ini. Pria selalu berjudi sepanjang hidup mereka. Mereka mampu menanggung risiko kekalahan. Perempuan hanya berjudi sekali seumur hidup. Jika mereka menang, itu akan sempurna. Jika mereka kalah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Melihat Lu Xiaoran mulai belajar bagaimana hidup bahagia dan hina lagi, matanya memancarkan tatapan penuh kasih sayang. Kemudian, ia menarik kembali pikirannya dan menyatu kembali ke dalam tubuh Lu Xiaoran. Di pihak Fang Tianyuan, saat Ji Wuxia terus-menerus bertabrakan dengan lengan Buddha emas, lengan Buddha emas itu sudah diambang kehancuran dan agak tidak mampu bertahan. Fang Tianyuan meraung berulang kali, dan jiwa ilahi kera iblis di belakangnya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, beberapa kenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya secara bertahap menyatu dalam pikirannya. Tathagata, sebagai guru agung Gunung Roh, kau sungguh hina. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi antek sekte Buddhamu. Jika kamu tidak masuk sekte Buddhaku, kamu hanya akan mati. Jika aku mati, bagaimana kau bisa menyelesaikan proyek besarmu? Semut bodoh. Malapetaka perjalanan ke barat sudah lama diputuskan. Ini adalah kehendak langit. Bagaimana mungkin ini berubah hanya karena kecebong kecil sepertimu? Setelah kau mati, seseorang tentu akan menggantikanmu. Pada saat berikutnya, telapak tangan Buddha yang merusak menghantam. Seberapa miripkah telapak tangan Buddha? Itu dengan telapak tangan Buddha di depannya. Kemarahan yang tak bernama melonjak tanpa henti di dalam hatinya, membuat mata Fang Tianyuan semakin merah. Tak seorang pun di dunia ini bisa menghentikanku. Buka, sang kera iblis meraung, dan dua rantai di jiwanya hancur, membuat lengannya semakin lincah. Pada saat ini, kultivasi Fang Tianyuan benar-benar meningkat satu tingkat lagi, maju dari tingkat kelima alam Raja Dewa ke tingkat keenam alam Raja Dewa. Pada saat ini, lengan sang Buddha yang telah terguncang hebat akibat benturan Ji Wuxia, benar-benar terangkat sepenuhnya olehnya. Kemudian, Fang Tianyuan memegang palu penghancur kekosongan dan mengayunkannya ke telapak tangan Buddha. Dalam sekejap, lengan lawannya hancur berkeping-keping. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Ini tidak mungkin. Harus diketahui bahwa ini adalah hantu Buddha yang terbentuk oleh kekuatan keyakinan yang mereka pancarkan dan keberuntungan besar dari sekte Buddha. Karena hantu ini dikumpulkan oleh 11 ahli alam Kaisar Dewa, hantu ini mungkin dapat didorong menjauh oleh para ahli di atas alam Raja Dewa, tetapi mustahil bagi hantu ini untuk dihancurkan. Lagi pula, siapakah Fang Tianyuan ini? Dia baru saja mencapai tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Raja Dewa tingkat ke-6 melakukan hal ini? Adik kecil, kamu melakukannya dengan baik. Ji Wuxia berteriak kegirangan. Fang Tianyuan sudah tiba di langit di depan telapak tangan hantu Buddha lainnya. Kakak senior, tolong aku. Baiklah. Ji Wuxia bersiul dan tanda payung bertengger Phoenix segera jatuh dari langit dan menghantam lengan telapak tangan Buddha. Lengan telapak Buddha bergetar hebat, dan tubuh semua orang langsung gemetar. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Fang Tianyuan mengayunkan palu penghancur kekosongan lagi dan menghancurkan telapak Buddha ini. Tidak bagus. Kakak senior, kamu belum memanggilnya. Pertahanan kita sudah habis. Semua orang sangat ketakutan. Namun, ahli alam Kaisar Dewa tingkat 7 di tengah tersenyum dan berkata, tidak perlu panik. Sekte Buddha sudah dibuka. Biksu Buddha senior akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, sebuah gerbang spasial emas tiba-tiba terbuka di langit. Hahaha, gerbang menuju Sekte Buddha telah terbuka. Gerbang menuju Sekte Buddha telah terbuka. Sekarang, kita selamat. Para biksu senior dari kuil Bodhi akan segera datang menyelamatkan kita. Begitu mereka muncul, kedua iblis ini pasti akan mati. Hahaha, 11 ahli alam Kaisar Dewa Buddha bersorak kegirangan,
tampak seperti penjahat yang telah memperoleh kesuksesan. Ekspresi Fang Tianyuan dan Ji Wuxia pun berubah serius. Ini karena jika pihak lain mengirimkan beberapa ahli super lagi, mereka berdua mungkin benar-benar takkan mampu menghadapi mereka. Keduanya saling memandang dan mendapat sebuah ide. Tuan mereka telah mengajari mereka untuk lari jika mereka tidak bisa menang. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang diajarkan tuan mereka. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Hanya dengan hidup, ada harapan. Hanya dengan hidup mereka bisa tertawa terakhir. Hanya pemenangnya yang berhak menulis sejarah. Saat itu, jika mereka bilang tidak lolos, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, sebelum keduanya sempat bersiap melarikan diri, gerbang menuju Sekte Buddha langsung dihancurkan tanpa ampun oleh kekuatan iblis berwarna merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Gerbang spasial itu hancur berkeping-keping seperti terbuat dari kertas. Para ahli alam Kaisar Dewa Buddha langsung tercengang.